Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita hari ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan ampunannya, supaya kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita sehari-hari untuk menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tidak lupa juga kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih hari ini adalah hari Jumaat. Nabi bersabda, "Perbanyaklah salawat kalian kepadaku ketika hari Jumaat, karena salawat kalian dinampakkan kepadaku setiap hari Jumaat." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami dinampakkan kepada engkau sedangkan engkau telah wafat dan engkau sudah masuk ke dalam kuburan?" Sahabat Nabi mengatakan kepada sahabat, "Sesungguhnya jasad para nabi diharamkan untuk dimakan oleh tanah." Artinya apa? Artinya salawat kita yang kita baca kepada Rasulullah itu senantiasa dinampakkan kepada hari Jumaat. Semakin banyak kita bersalawat, semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Syafaat itu artinya bantuan. Kita butuh kepada bantuan Rasulullah. Kenapa? Sebab dengan amalan-amalan kita ini belum tentu kita bisa selamat untuk bisa masuk syurga. Teman-teman yang dirahmati Allah, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah di hari Jumaat, karena salawat itu adalah salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salawat yang paling sempurna adalah salawat yang kita baca ketika tahiyat akhir. Itu salawat yang paling sempurna. Buktinya apa? Buktinya itu yang dipilih untuk salat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang ruang lingkup hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam. Pertama sekali, hukum Islam sebenarnya tidak begitu membedakan antara ranah publik dengan ranah privat. Artinya apa? Dalam hal pribadi pun kita sebenarnya tetap dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu urusan pribadi. Kemudian dalam hal publik pun kita tidak terlepas daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam ilmu hukum positif buatan manusia itu dibedakan antara wilayah hukum privat dan wilayah hukum publik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum Islam, kalau kita berbicara hukum Islam artinya kita berbicara fikih ya. Hukum Islam itu disebut dengan fikih. Sumber fikih itu tetap Al-Quran dan hadis, itu sumber utama. Jadi dalam hukum Islam ini ada beberapa klasifikasi, ada beberapa pembedaan-pembedaan. Yang pertama sekali, yang paling banyak pembahasannya adalah bab ibadah. Jadi bab ibadah itu, dan ibadah ada dalam arti yang sempit, ada yang arti yang luas. Yang pertama sekali, ibadah dalam arti yang sempit adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam arti yang sempit, dan ibadah juga dalam arti yang luas adalah apapun aktivitas kita itu sebenarnya adalah ibadah, dengan syarat kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tidak ada tujuan lain melainkan untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku menciptakan manusia dan jin ini tujuannya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diurutkan, maka hukum-hukum Islam itu terbagi kepada pertama sekali yang berkaitan dengan hukum perdata, ada namanya munakahat. Itu ruang lingkup pertama. Dalam ruang perdata, yang pertama munakahat, yaitu mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, bab munakahat. Tapi kalau kita buka
buku fikih, bab yang pertama sekali bukan masalah munakahat, melainkan bab ibadah. Jadi munakahat adalah bab yang mengatur tentang perkahwinan, perceraian dan segala hal yang berkaitan dengan itu dan akibat hukumnya. Kemudian ada masalah warisan. Dalam masalah perdata itu masalah warisan. Itu diatur masalah pewaris, ahli waris, harta peninggalan, pembagian dan sebagainya. Dalam hukum Islam disebut dengan faraid, ilmu tentang hukum kewarisan. Kemudian yang masih masuk dalam ranah hukum perdata adalah bab muamalah. Bab muamalah ini sangat luas. Bab muamalah adalah bab yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda. Jadi hak-hak bagaimana cara bisa memiliki benda, bagaimana cara memanfaatkan benda, iaitu seperti masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, masalah perserikatan, akad kontrak dan yang serupa dengannya. Itu masalah perdata. Kemudian bagian yang kedua, ruang lingkup hukum Islam adalah ranah publik. Ranah publik iaitu pertama sekali meliputi masalah jinayah. Jinayah itu masalah pidana yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ketika melakukan pelanggaran. Kita sudah membahas kemarin dalam masalah pidana itu terbagi 3. Ada yang namanya hudud, iaitu hukuman yang ketentuannya sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, sudah Allah gariskan kejahatan ini, hukumannya ini. Itu ada sekitar 6 hukum, ada sekitar 6 pidana yang sudah ada aturannya dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian ada masalah jarimah qisas. Qisas itu adalah memperlakukan si pelaku sebagaimana kelakuan dia terhadap korban, ya. Itu kalau dia menghilangkan nyawa orang, maka nyawa dia dihilangkan. Kalau mata orang dihilangkan, mata dia dihilangkan. Kemudian yang terakhir adalah masalah ta'zir dalam masuk dalam kategori jenayah, dan ini luas sekali. Masalah ta'zir adalah hukuman-hukuman yang diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang yang dibuat, yang rujukannya tetap kepada Al-Quran dan hadis, namun tidak ada teks khusus dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang hukuman-hukuman bagi pelaku tindak pidana yang masuk kategori ta'zir tadi. Dan banyak sekali masalah ta'zir, seperti masalah khalwat, masalah ikhtilat, masalah bermesum, belum sampai ke kategori zina, ya, masih bermesraan, apa hukumannya dalam Islam. Kemudian masalah tidak solat, tidak puasa, itu juga merupakan bagian pidana sebenarnya dalam hukum Islam. Walaupun dalam hukum konvensional, dalam hukum buatan manusia itu tidak masuk dalam masalah pidana, tapi dalam Islam orang tidak solat itu harus ditegur. Kalau dia masih tetap ingkar, tidak mau solat, dia bisa dikenakan hukuman menurut hukum Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kategori kedua dalam ruang lingkup hukum publik yaitu masalah pemerintahan. Dalam bahasa Arab disebut al-ahkam as-sultaniyah, masalah pemerintahan, hubungan kepala negara dengan jajaran pemerintahannya, hubungan negara dengan negara tetangganya dan segala hal ihwal yang berkaitan dengan masalah pemerintahan. Kemudian ada juga masalah asyar. Dalam bahasa Arab disebut asyar, itu masalah pengaturan tentang perang, kapan boleh berperang, kapan boleh berdamai, apa adab tata cara berperang dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya masuk dalam ranah publik adalah masalah mukhasamat ataupun al-qada. Masalah al-qada iaitu masalah peradilan, mengatur soal peradilan, kehakiman dan masalah hukum asyara. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hukum Islam itu pertama sekali ada perintah, ada larangan. Hukum Islam itu ada perintah, ada larangan. Sumbernya tetap Al-Quran dan hadis. Ini kita patut selalu kita garis bawahi. Yang namanya syariat itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan hadis. Dan
hukum Islam itu berkisar antara 5 perintah dan larangan. Yang pertama sekali wajib. Itu sesuatu yang diperintahkan untuk kita lakukan, kalau kita tinggalkan berdosa. Ulama yang menyimpulkan dari ayat Al-Quran dan hadis, perkara-perkara ini wajib, perkara-perkara ini haram. Haram itu apa? Haram itu segala sesuatu yang Allah larang. Kalau kita tinggalkan berpahala. Ingat ya, kalau kita tinggalkan berpahala. Jadi kalau sekarang kita tidak mencuri karena Allah melarang, kita tidak merokok karena Allah melarang, karena Allah melarang merusak diri sendiri, karena kita tidak minum minuman khamar, kita tidak melakukan zina dan sebagainya karena Allah melarang, karena ada keyakinan ini Allah larang, maka kita berpahala. Kemudian kalau dikerjakan yang haram itu berdosa. Berdosa satu. Yang kedua, dia juga bisa berpulang untuk mendapatkan hukuman. Membunuh haram, berdosa dan mendapatkan hukuman. Minum khamar haram, berdosa dan mendapatkan hukuman jika diketahui dan sampai ke hakim ya. Kemudian mencuri haram, berdosa, dan jika sampai ke hakim itu juga akan kena hukuman dunia. Di akhirat juga akan mendapatkan hukuman jika dia tidak bertobat dan minta ampun atau minta maaf kepada korbannya. Kemudian ada yang disebut sunnah. Sunnah itu dianjurkan untuk kita kerjakan, berpahala kalau kita kerjakan, namun tidak berdosa. Tapi tidak baik kalau kita tinggalkan. Lebih baik kita kerjakan. Itu namanya sunnah. Ada yang disebut dengan makruh. Makruh itu lebih baik kita tinggalkan. Kalaupun kita kerjakannya tidak masalah. Namun baiknya apa? Baiknya kita tinggalkan. Seperti apa? Seperti makan bawang sebelum salat. Jadi karena bau mulut orang yang makan bawang ketika hendak salat itu mengganggu jamaah yang lainnya. Bayangkan bawang aja yang boleh dimakan baunya mengganggu orang lain, itu dianjurkan untuk tinggalkan. Bayangkan orang merokok ya, bau rokok itu sangat menyiksa orang di sampingnya ketika dia buka mulut. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian ada juga yang namanya terakhir itu mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan, terserah kita. Namun dengan sesuai kondisi. Artinya seperti makan nasi ataupun makan roti. Mubah hukumnya, boleh kita makan, boleh kita enggak makan kalau kita enggak lapar. Tapi kalau memang itu membahayakan diri sendiri ketika kita tidak makan, maka itu wajib kita makan. Umpama orang sudah mogok makan, dia tidak akan makan, kemudian sampai hampir menyiksa diri sendiri, itu wajib bagi dia untuk makan untuk menyelamatkan jiwanya. Karena Islam di syariatkan, nanti kita akan berbicara secara panjang lebar, itu disyaratkan untuk menjaga minimal 5 perkara, yaitu menjaga jiwa salah satunya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum Islam ini kita sudah membahas tadi ruang lingkupnya. Ada ruang lingkup perdata, ada ruang lingkup publik. Itu kalau kita klasifikasikan, walaupun sebenarnya nanti walaupun itu ruang lingkup perdata, namun ataupun itu ruang lingkup publik, tapi tetap hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun kita mengerjakan perbuatan yang kesannya itu untuk kemaslahatan umum, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada keikhlasan. Jadi nilainya kita bukan di dunia saja, sedangkan hukum buatan manusia itu kan yang nampak di dunia saja, sedangkan di akhirat tidak ada urusannya. Contoh seperti apa? Contoh seperti kewajiban kita memakai helm. Ketika kita sudah memakai helm dalam berkendara, maka insya-Allah kita aman di dunia. Polisi nggak akan nangkap, nggak akan berurusan dengan polisi. Kemudian pokoknya aman lah kita jalan di jalan raya. Sedangkan untuk akhiratnya nggak ada urusan pada hakikatnya. Namun kalau dalam hukum Islam, kalau kita kerjakan kebaikan itu kan kebaikan pakai helm. Tapi kalau tidak ada niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, itu tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan kesalahan ataupun kejahatan. Jika katakanlah dikerjakan di Indonesia ini, kita dilarang memakai narkoba, dilarang merusak barang-barang orang dan sebagainya, ada undang-undangnya. Nah, ketika tidak ketahuan, umpama ada seorang memakai narkoba, menghisap ganja, dia tidak ketahuan, maka hukum tidak akan bisa menyentuh dia. Sedangkan dalam Islam, kalaupun dia tidak disentuh oleh hukum ketika di dunia ini, katakanlah dia membunuh, dia berzina dan sebagainya, dia tidak bertobat ketika di dunia, pengadilan akhirat tetap akan
mengadilinya. Allah tetap akan mengadilinya ketika hari akhirat. Jadi dia tidak terlepas, walaupun di dunia tidak ada hukuman apa-apa, tapi di akhirat dia akan mendapatkan hukuman. Itu bedanya, salah satu sisi yang sangat membedakan antara hukum Islam dengan hukum yang buatan manusia. Jadi hukum Islam itu keburukan juga akan mendapatkan ganjaran, kebaikan akan mendapatkan ganjaran. Sedangkan hukum buatan manusia hanya keburukan, lebih banyak di fokus hal-hal yang keburukannya untuk mendapatkan hukuman, sedangkan kebaikannya jarang mendapatkan apresiasi. Katakan seperti orang pakai helm, jarang orang diberikan hadiah karena dia pakai helm. Dia selalu patuh membawa surat-surat kendaraan, kemudian selalu tepat waktu membayar pajak, jarang mendapatkan apresiasi. Tapi dalam hukum Islam, kebaikan Allah akan apresiasi. Satu kebaikan itu 10 pahalanya, bahkan bisa berlipat ganda jika keikhlasannya banyak, tinggi. Kemudian keburukan, kalau dia tinggalkan keburukan itu mendapatkan 1 pahala. Ya, kalau kita meninggalkan keburukan itu karena Allah, kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita kerjakan, kita akan berdosa. Sedangkan dalam hukum buatan manusia hanya keburukan-keburukan saja yang diperhatikan. Demikian masalah ruang lingkup hukum Islam. Nanti jika ada hal-hal yang ingin tanyakan, teman-teman bisa diskusi lagi ya. Kemudian kita akan masuk ke masalah ciri-ciri hukum Islam. Teman yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk ke ciri-ciri hukum Islam. Jadi hukum Islam itu ada ciri-cirinya yang membedakan dia antara hukum-hukum yang lain. Yang pertama sekali, hukum Islam itu syariat ilahiyah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejauh bacaan saya, bahwasanya satu-satunya agama yang sangat lengkap mengatur manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah agama Islam. Sedangkan agama yang bukan Islam seperti agama Kristen ataupun agama Hindu atau Buddha itu tidak memiliki syariat dalam kitab sucinya, tapi mereka mungkin lebih mendekatkan kepada hubungan dia dengan Tuhannya. Tapi kalau dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur manusia dengan manusia dan mengatur manusia dengan Tuhannya. Jadi hubungannya secara vertikal dan horizontal ya. Jadi dengan Allah diatur, juga dengan berhubungan dengan alam manusia juga diatur. Jadi yang pertama sekali, ciri hukum Islam adalah sifatnya adalah agama adalah hukum yang bersumber dari ilahi, dari Tuhan. Yang kedua, hukum Islam itu sifatnya sempurna, cirinya adalah sempurna. Jadi hukum Islam itu sempurna, seperti kita sampaikan tadi, mengatur dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, mengatur dari hal masalah membina keluarga sampai membina negara. Jadi dalam Islam masalah pernikahan diatur sampai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, kemudian sampai memiliki generasi yang baik, juga kemudian sampai bagaimana cara membangun negara yang adil, makmur, dan sebagainya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ciri yang kedua, hukum Islam itu bersifat universal. Ciri yang ketiga. Yang pertama sekali, cirinya adalah hukum ilahiyah, yang kedua sempurna, yang ketiga bersifat universal. Apa bersifat universal? Mencakup seluruh manusia. Jadi hukum Islam itu bukan hanya diturunkan kepada orang Arab, walaupun Al-Quran itu dalam bahasa Arab, diturunkan pertama sekali di bangsa Arab, tapi dia bukan berlaku bagi orang Arab saja. Hukum Islam berlaku bagi seluruh manusia, sifatnya universal. Orang yang berbangsa Arab ataupun non-Arab bisa menerapkan hukum Islam dan cocok untuk menerapkan hukum Islam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, hukum Islam itu ciri yang kedua adalah bersifat universal, dimanapun itu bisa diterapkan. Hanya saja nanti yang disesuaikan itu bisa jadi beberapa hal saja yang disesuaikan, mungkin pengertian
ataupun teknisnya saja yang disesuaikan dengan tempat-tempat tertentu, sedangkan hukum induknya ataupun secara umumnya hukum Islam itu mudah untuk diterapkan di segala tempat. Jadi yang keempat adalah hukum Islam menekankan kepada pembinaan akhlak. Ya, ini yang paling penting. Jadi hukum Islam itu muaranya, itu ujungnya adalah untuk membentuk akhlak yang baik. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad kan diutus dengan membawa syariat Allah. Nah, syariat Allah itu yang buahnya ataupun hasil dari semua syariat yang Nabi bawa itu adalah baiknya akhlak orang Islam itu. Jadi ketika akhlak baik orang Islam, orang-orang di sekelilingnya akan nyaman tinggal bersama orang Islam. Bahkan mereka akan ikut masuk ke dalam agama Islam karena keindahan Islam yang mereka lihat. Bahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Jadi contoh tauladan itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Bahkan Nabi sangat menekankan untuk baik akhlak dengan tetangga. Orang mukmin yang baik itu adalah yang dengan tetangganya baik, aman tetangganya dari keburukan-keburukan dia. Saya dengan tetangga saya itu mereka tidak merasa tersakiti dengan kehadiran saya, dan mereka aman dari keburukan-keburukan saya. Sebab semua kita pasti ada kesalahan. Nabi bersabda, kullu bani adam khata'. Semua anak manusia itu ada kesalahannya. Sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabin. Orang-orang yang paling baik itu orang yang mau bertobat dari kesalahannya, memperbaiki kesalahannya. Bahkan selevel sahabat pun mereka masih ada salah, masih ada dosa, kecuali Nabi. Nabi tidak ada dosa. Salah bisa jadi ada, dan kesalahan Nabi itu langsung Allah tegur, enggak dibiarkan berlarut-larut. Banyak ayat-ayat yang menegur kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian ciri hukum Islam lagi adalah yang kelima, sempurna. Hukum Islam sempurna. Ini harus kita yakini bahwasanya hukum Islam itu sempurna. Segala sesuatu ada referensinya dalam hukum Islam, namun ada yang sudah ada teksnya, ayat dan hadisnya yang membahas secara rinci ataupun secara umum hal tersebut. Ada juga yang secara tidak langsung. Jadi ulama harus menafsirkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis baru kemudian sampai kepada kesimpulan hukum itu. Jadi ada ijtihad namanya. Kita juga sudah berbicarakan masalah sumber hukum Islam. Selain Al-Quran dan hadis ada namanya ijtihad. Ijtihad itu ulama mengeluarkan segala daya dan upaya dan kemampuan yang mereka miliki untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis sampai mendapatkan kesimpulan hukum. Lalu kemudian hukum itu diterapkan kepada manusia. Jadi hukum Islam itu sempurna, tidak berubah-ubah. Jadi hukum kewajiban mencambuk orang berzina semenjak hukum Islam Allah turunkan di awal masa Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti itu tidak berubah. Tetap harus dicambuk kalau orang yang sudah ketahuan berzina. Kemudian orang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, terbukti dia melakukan kejahatan itu, tetap harus dihilangkan nyawanya, tidak akan berubah-ubah. Jadi hukum Islam itu bersifat sempurna, universal, berlaku untuk semua orang, semua golongan. Bahkan orang kaya membunuh tetap dikisos sama layaknya ketika orang miskin membunuh. Penguasa tetap dikisos ketika membunuh dengan sengaja, sama halnya dengan rakyat jelata. Kemudian hukum Islam itu yang keenam bersifat elastis dan sistematis. Jadi hukum Islam itu elastis apa artinya? Hukum Islam itu bersifat luas, dia bersifat
bisa disesuaikan dengan kondisi zaman. Bisa disesuaikan dengan kondisi zaman. Walaupun zaman diturunkannya hukum Islam belum ada teknologi, sekarang banyak hal-hal yang berubah karena peradaban dengan adanya teknologi. Bahkan kejahatan-kejahatan yang dulu tidak ada sekarang sudah ada, itu bisa diselesaikan dengan hukum Islam. Jadi ulama yang kemudian mencari dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Dulu kan yang dikenal mencuci itu cuma pakaian. Sekarang uang pun sudah, mencuci uang pun sudah dianggap ada hal yang disebut dengan kejahatan pencucian uang. Islam bisa menyelesaikan perkara tersebut. Ada ketentuan hukumnya. Siapa yang kemudian mencari dalilnya adalah ulama-ulama ataupun sarjana-sarjana Islam. Jadi demikian ya, ada sekitar 6 ciri khas hukum Islam yang sangat menonjol, yang membedakan antara hukum-hukum yang lain. Dan patut digarisbawahi lagi bahwasanya hukum Islam itu tidak hanya mengatur masalah duniawi saja, tapi juga mengatur masalah ukhrawi. Artinya kehidupan ataupun kebaikan yang dia kerjakan ketika di dunia ini akan menjadi investasi dia di akhirat nanti. Di akhirat itu akan ada nilainya yang dia ambil. Keburukan juga yang dia kerjakan di dunia ini, dia akan berefek kepada hari akhir kelak. Itu keyakinan umat Islam, iman kepada hari akhiratnya. Dalam surat Al-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang yang mengerjakan kebaikan walaupun itu sedikit, di dunia bisa jadi enggak nampak, tapi di akhirat Allah nampakkan, akan ada nilainya di sisi Allah. Di timbangan dia nanti akan menjadi pemberat amal kebaikannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mengerjakan keburukan pun walaupun di dunia tidak nampak, walaupun di dunia tidak ada kena hukuman, di akhirat nanti jika dia tidak bertobat ketika di dunia, itu akan dibawa menjadi amal buruk yang akan merugikan dia di akhirat. Itu yang paling penting dari hukum Islam. Jadi sekalipun dia mengerjakan di rumahnya, di tempat tersembunyi, enggak tersentuh hukum di dunia, tapi hukum di akhirat akan sangat-sangat adil untuk menghakimi dia. Demikian masalah penjelasan tentang ciri-ciri hukum Islam. Kemudian kita akan masuk ke tujuan hukum Islam. Dirahmati Allah, tujuan hukum Islam. Jadi hukum yang Allah syariatkan ini ada 5 minimal tujuannya, yaitu untuk menjaga agama yang pertama sekali, ini yang paling penting. Yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga harta, yang keempat menjaga kehormatan dan keturunan, yang kelima menjaga akal. Yang kelima menjaga akal. Dan ulama juga menambahkan termasuk yang ada 2 lagi, yaitu termasuk menjaga lingkungan, kemudian menjaga persatuan umat. Jadi hukum Islam, tujuan syariat hukum Islam ini bermuara kepada perlindungan 7 hal lah. Kita simpulkan langsung 7 hal. Yang pertama sekali, untuk menjaga agama. Islam harus dijaga, tidak boleh dilecehkan. Untuk menjaga jiwa manusia. Yang ketiga, untuk menjaga akal. Yang keempat, untuk menjaga kehormatan dan keturunan. Yang kelima, untuk menjaga harta. Yang keenam, untuk menjaga lingkungan. Yang ketujuh, untuk menjaga persatuan umat. Hukum Islam untuk disyariatkan untuk menjaga hal-hal yang kita sebutkan tadi itu. Jadi semua hukum yang Allah syariatkan tujuannya enggak keluar dari untuk menjaga 7 perkara itu tadi. Nah, semua perkara itu tadi namanya kemaslahatan. Semua yang 7 yang kita sebutkan itu tadi, 7 ya, bukan 5 ini. 7 yang kita sebutkan itu tadi, itu namanya kemaslahatan. Kemaslahatan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Nah, kemaslahatan ini ketika di klasifikasikan dari ke-7 perkara itu tadi, ada yang paling penting, ada yang penting, ada yang tidak begitu penting. Artinya apa? Yang paling penting ini harus ada. Kalau enggak ada, manusia akan punah, ataupun dia akan punah lah, tidak akan bisa hidup. Yang kedua, ada dari ke-7 hal itu tadi ada yang namanya
penting, dia harus ada. Kalaupun nggak ada, tapi nggak akan membuat manusia punah. Hanya saja kehidupan mereka akan susah. Ada yang pelengkap, ya, ada yang pelengkap. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa. Itu dalam bahasa hukum Islam disebut dengan ada satu daruriyat, kebutuhan yang sangat primer, kebutuhan yang sangat pokok, itu daruriyat. Ada namanya hajiyat. Hajiyat itu kebutuhan sekunder. Kalau ada dia akan memudahkan hidup. Kemudian ada tahsiniyat, itu pelengkap. Jadi di antara dari ketiga ini, kepentingan yang dibutuhkan oleh manusia itu yang pertama sekali lima itu adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan keturunan, dan menjaga harta. Itu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala telah membuat hukum untuk menjaga 5 hal ini. Yang pertama sekali agama, kemudian jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, dan menjaga harta. Sedangkan menjaga lingkungan dan persatuan umat itu, kalaupun tidak ada, tidak begitu besar pengaruhnya. Hanya saja akan menyusahkan hidup ketika umat tidak bersatu, ketika lingkungan rusak akan menyusahkan hidup. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga agama? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjaga agama. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang kafir, kami tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan kamu. Wala antum a'biduna ma a'bud, kamu juga tidak menyembah Tuhan kami. Kan tidak mencampur adukan agama ini di sini pelajarannya. Kemudian lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya kita bebas memeluk agama, tapi jangan larang penyebaran Islam, dakwah Islam. Satu. Yang kedua, diwajibkan kita beragama, dilarang untuk keluar dari agama Islam. Ada hukumannya. Orang yang keluar dari agama Islam disebut dengan orang murtad. Ada hukuman bagi orang murtad. Kemudian dalam Islam penting sekali untuk menjaga jiwa manusia. Makanya kita dianjurkan untuk menikah. Dengan menikah akan memiliki keturunan, jadi umat Islam tidak akan punah, ya kan? Kemudian dilarang untuk membunuh, dilarang untuk melukai orang. Itu tujuannya untuk menjaga jiwa. Dilarang bunuh diri, dilarang minum racun, dilarang merokok karena akan merusak kesehatan. Jadi orang merokok itu tidak menjaga jiwanya. Jadi kasihan orang-orang yang merokok, kasihan anak-anak yang ayahnya merokok. Karena memang saya pernah berjumpa ada anak-anak yang akhirnya meninggal karena kanker darah. Karena kanker darah imbas ataupun efek dari asap rokok ayahnya. Kan kasihan, akhirnya dia meninggal. Maka dengan merokok itu akan menjaga jiwa. Kemudian setelah masalah menjaga jiwa, Islam juga memerintahkan manusia untuk menjaga akal sehat. Menjaga akal sehat. Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamar. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengkonsumsi narkoba. Itu tujuannya untuk menjaga akal sehat, supaya manusia, orang-orang Islam ini senantiasa baik bicaranya, baik tingkah lakunya, karena akalnya enggak rusak. Allah juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ya kan, Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, itu bagian daripada penjagaan akal sehat manusia. Jadi ada ayatnya dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, yang dilarang dan termasuk perbuatan syaitan. Ini larangan untuk minum khamar, larangan untuk berjudi, larangan untuk sesajen kepada
berhala-berhala dan sebagainya. Jadi tujuannya untuk menjaga akal sehat manusia. Hukum Islam juga disyariatkan untuk menjaga keturunan, menjaga kehormatan, dianjurkan untuk menikah, dilarang untuk berzina, Orang yang berzina itu tidak menjaga kehormatannya, dia tercemar, dia tercela. Kalau sudah menikah, suaminya pun ikut tercela. Bahkan kalau dia kemudian mengidap penyakit AIDS yang menjijikkan itu, suami berzina di luar, pulang ke rumah berhubungan dengan istrinya jadi sakit. Gara-gara apa? Gara-gara zina. Makanya dilarang perzinaan. Anak-anak yang lahir dari hubungan zina juga akan menjadi aib bagi si keluarga itu. Juga kasihan anak itu ketika besar dia dicela oleh masyarakat ataupun dia tidak tahu siapa orang tuanya, kan kasihan. Kemudian hukum Islam juga disyariatkan untuk menjaga harta, seperti contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki pergi ke hutan kemudian mencari kayu bakar, lalu dibawa turun dijual ke pasar, itu lebih baik bagi dia dan mendapatkan keberkahan dengan pekerjaan kedua tangan itu mencari kayu bakar dibanding meminta-minta, ya kan? Ini anjuran Rasulullah untuk mencari rezeki. Dan dilarang kita mencari rezeki ataupun memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jadi kita dilarang untuk memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil apa? Dengan cara menipu, dengan cara praktek riba. Jadi apa juga cara yang halal? Dagang. Cara yang halal dagang. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur nanti di hari akhirat itu akan dikumpulkan bersama satu saf, satu kelompok, satu barisan bersama para syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, kemudian dengan para syuhada, dengan orang-orang yang soleh dan para nabi. Jadi dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi untuk menjaga harta. Dilarang untuk mencuri, dilarang untuk berjudi, kemudian dilarang untuk merampok dan sebagainya. Kemudian ada klasifikasi kedua, perkara tahsiniyat, kebutuhan-kebutuhan yang sekunder. Hukum Islam disyaratkan untuk ini, tapi kalau ini tidak ada, tidak akan membuat manusia punah. Apa saja perkara-perkara tahsiniyat itu? Perkara-perkara tahsiniyat itu adalah hal-hal yang membuat kehidupan kita mudah. Jadi kita tidak akan mati kalau nggak ada mobil, tapi ketika ada mobil akan mudah untuk berpergian. Ada motor itu dibolehkan. Makanya ada hukum-hukum yang mengatur masalah kebendaan ataupun kepemilikan benda itu tadi. Itu hukum Islamnya. Banyak hukum Islam yang mengatur masalah hal-hal yang memudahkan kehidupan manusia. Teman-teman yang dirahmati Allah, nah perkara-perkara tahsiniyat ini tadi itu pengaturannya diserahkan kepada pemerintah. Jadi Allah dan Rasulullah itu hanya mengatur hal-hal yang sangat pokok yang kadang-kadang ilmu manusia nggak sampai ke situ. Makanya Allah menurunkan wahyu. Sedangkan untuk hal-hal yang umum yang sanggup dipikirkan oleh manusia, Allah hanya memberikan ayat-ayat umum ataupun hadis-hadis umum yang kemudian nanti manusia sendiri yang memikirkan teknisnya. Seperti masalah peraturan lalu lintas, itu nggak ada ayat dan hadis yang secara khusus membahas tentang perkara lalu lintas. Ini masuk ke kategori tahsiniyat. Jadi dengan ada peraturan lalu lintas, ada lampu lalu lintas, jadi manusia akan mudah kehidupannya. Allah hanya mewajibkan praktek ibadah haji. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana praktek ibadah haji. Kemudian proses untuk kita pergi berangkat haji kita atur sendiri. Harus ada paspor, harus ada visa.
harus naik pesawat, itu kan perkara yang diatur oleh manusia, ya kan? Karena dengan nggak ada pesawat pun banyak kita nonton ataupun baca ada orang yang jalan kaki sampai bertahun-tahun akhirnya sampai bisa mengerjakan ibadah haji. Ada yang berangkat dengan sepeda, ada yang berangkat dengan mobil dan sebagainya. Itu perkara tahsiniyat. Perkara tahsiniyat ini kalaupun ada dalam hukum Islam itu dalil umumnya saja. Sedangkan perinciannya, teknisnya itu diserahkan kepada manusia. Dengan syarat hukum buatan manusia ini akan diakui ataupun akan diiyakan, dibenarkan oleh Islam dengan syarat tidak bertentangan dengan perintah Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi semua peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu boleh menurut Islam. Syaratnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan akal baik manusia. Tidak bertentangan dengan akal baik manusia. Intinya akal manusia pun tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi demikian ya pembahasan kita tentang tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam, saya ulangi lagi, hukum Islam itu pertama sekali ditujukan untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan dan keturunan, menjaga harta manusia. Juga ulama menambahkan menjaga lingkungan dan menjaga persatuan umat. Jadi semua hukum Islam yang kita pelajari tidak akan keluar dari hal-hal ini, ya, hal-hal ini. Nah, kemudian dalam hukum Islam itu ada perkara yang sangat penting yang harus ada, disebut dengan daruriyat. Harus ada. Kemudian peraturannya harus ada, hukumannya harus ada. Kemudian ada yang namanya tahsini ahajiyat, kebutuhan manusia seperti rumah, kemudian pakaian, makanan, itu masuk kepada daruriyat, kebutuhan pokok manusia, rumah, pakaian, makanan, kan. Kemudian ada hajiyat, kebutuhan selain itu seperti pendidikan, fasilitas kesehatan, itu kan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tapi levelnya di bawah kebutuhan pokok. Kemudian ada tahsiniyat, ada hal-hal yang pelengkap. Masalah untuk bisa berkomunikasi kita harus ada HP. Kalaupun nggak ada HP kan kita masih bisa berkomunikasi, tapi susah, harus naik motor dulu berjumpa dengan orangnya. Kalau sekarang dengan HP langsung bisa kita hubungi. Nah, perkara itu juga ada aturannya dalam Islam. Itu diatur dalam Islam. Namun perkara tahsiniyat ini tidak diatur rinci dalam hukum Islam. Sedangkan perkara daruriyat itu yang pokok tadi, yang 5 itu tadi, menjaga agama, jiwa sampai menjaga harta, itu ada aturan khusus dalam hukum Islam. Sedangkan perkara yang tahsiniyat ini, kebutuhan pelengkap, itu manusia yang mengaturnya, membuat peraturan undang-undang dan sebagainya dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi demikian kuliah kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf atas segala kekurangan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan via grup WhatsApp. Saya pada kuliah hari ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.